Sudah mulai. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus bangkit, mengalahkan kematian. Lunas sudah hutang dosa, dosa asal dari Adam. Mari kita bergembira. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus bangkit, mengalahkan kematian. Hancur kerajaan setan, maka kini kita bebas. Mari kita bergembira. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Hari ini adalah hari Minggu kelima dalam masa Paskah. Bacaan Injil mengantar kita kepada janji Yesus akan keselamatan kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia mau agar di mana dia berada, di situ pun kita berada. Dia akan pergi kepada Bapa dan mempersiapkan tempat bagi kita juga, suatu janji yang luar biasa. Kita pun diajak untuk mengikuti jemaat perdana, untuk saling memperhatikan satu sama lain, dan membangun keluarga Allah selama di dunia ini. Untuk pelayanan kepada yang lemah, jemaat perdana memilih orang-orang khusus yang disebut diakon. Kita pun diminta untuk menjadi pelayan satu bagi yang lain. Rasul Petrus dalam bacaan kedua memiliki pesan yang sama. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Mari kita merayakan ibadah ini sambil mendoakan dunia kita yang sedang dilanda virus corona. Semoga berkat kuasa Tuhan, wabah ini pun dilenyapkan dan kita semua bisa selamat dan kembali dalam situasi yang normal lagi. Marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya siap mendengar sabda Allah, terang dan pedoman hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison.
Mari kita puji Tuhan, mari puji namanya. Pujilah, pujilah. Mari kita puji sembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersorak bagi Allah hai seluruh muka bumi. Nyanyikanlah bagi Dia lagu pujian gembira. Pujilah, pujilah. Mari kita puji Tuhan, mari puji namanya. Pujilah, pujilah. Mari kita puji sembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena Yesus Kristus Sang Penebus sudi datang ke dunia, menghapus dosa Adam dan menyelamatkan kita. Pujilah, pujilah. Mari kita puji Tuhan, mari puji namanya. Pujilah, pujilah. Mari kita puji sembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena Roh yang kudus datang menghibur hati yang berduka, membimbing langkah kita menuju surga yang abadi. Pujilah, pujilah. Mari kita puji Tuhan, mari puji namanya. Pujilah, pujilah. Mari kita puji sembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami Yesus, Putramu, untuk menjadi batu penjuru bagi hidup kami. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Semoga kami selalu merenungkan sabdanya, agar iman kami kepadamu semakin teguh. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya, agar sabda Tuhan menjadi pelita iman kita dan tongkat penuntun jalan hidup kita. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudari, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion di sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang tidak percaya padanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, yang mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. dalam perjamuan akhir Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kakak adik, Bapak terkasih dalam Kristus, dari bacaan pertama menceritakan bahwa ada umat yang protes dan kecewa karena pelayanan yang dianggap diskriminatif dan tidak maksimal. Kemudian dalam Injil, Yesus berkata bahwa "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Para rasul pun percaya dengan kata-kata Yesus. Mereka percaya dengan kata-kata Yesus bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan memang dengan memilih 7 orang diakon untuk memperbesar barisan para pelayan umat Tuhan, mereka berhasil menjawab masalah itu dia sakit itu. Stefanus, Harus 7 orang. ya. Jadi dari bacaan-bacaan di atas, kita melihat selama masa wabah COVID-19 ini, kita mendengar bahwa banyak orang kehilangan pekerjaan. Mereka jatuh miskin, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka lagi, termasuk makan dan minum. Bersyukurlah bahwa kita masih makan dan minum.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Namun sudah ada keluhan bahwa bau korupsi terselubung sudah mulai tercium. Kadang orang memanfaatkan. Itu namanya orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ketika orang yang lain susah, mereka memanfaatkan kesusahan itu ya untuk kesenangan diri mereka sendiri. Di saat seperti ini, kita perlu membangun suatu semangat tandingan, memberi diri guna membagi dan memberi hidup kepada mereka yang membutuhkan, teristiwa mereka yang miskin, para janda, yatim piatu, para pengangguran, kaum jompo dan cacat. Ketika memberikan pelayanan secara benar kepada mereka, kita telah melakukan keadilan bagi sesama. Layani mereka yang miskin dan berkesusahan, bukan karena belas kasihan, melainkan karena itu adalah hak asasi mereka. Kita yang di sini cukup dengan apa, Kakek? Membagi-bagi. Iya, misalnya kan jika ada misalnya sumbangan, mungkin kita dikasih nama. Kalau mungkin masih ada orang yang lebih membutuhkan, silakan kasih mereka. Oh, kita masih ada, masih bisa. Masih ada orang yang jauh lebih berkekurangan dari kita. Ketika kita melayani itu semua dengan tulus, kita memberi dengan kasih, kita memberi dengan tulus, itu berarti kita telah mengikuti jejak Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, yang memberi hidupnya sendiri agar semua beroleh hidup sampai sepenuh-penuhnya. Karena itu janganlah coba mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang lain. Ya toh? Ya. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dan mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah yang selalu mendengarkan kita. Berdiri di sini. Suara besar ya. Berdiri. Semoga Bapak Suci, Pak Uskup, dan Pak Imam senantiasa mendapatkan kekuatan dan peneguhan dalam menggembalakan umat Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para pemimpin negara dan petugas penanganan virus corona selalu dikaruniai rahmat, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menangani wabah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka yang sakit dan yang amat menderita karena wabah virus corona ini mendapatkan peneguhan dan bantuan dari sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga sama seperti jemaat perdana kita bisa saling menolong dalam situasi sulit sekarang ini, agar kita bisa memperoleh kehidupan yang baik dan normal kembali.
marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sudah? Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita sadar betapa baiklah Allah terhadap kita sehingga telah menebus kita. Oleh sebab itu, marilah kita memuji Dia dengan menyanyikan Haleluya, Haleluya, Kristus jaya, Haleluya. Bapa di surga, kami telah berdosa dan terpisah jauh dari-Mu, tetapi Engkau berkenan mendekati kami, bahkan merangkul kami dalam cinta kasih kebapaan-Mu dan memperbaiki cacat celah kami. Maka kami memuji, berseru kepadamu, Haleluya, Haleluya, Kristus jaya, Haleluya. Kami menjadi domba yang tersesat dan tercerai-berai karena hanya mengikuti kehendak sendiri, tetapi Engkau telah menghimpun kami kembali menjadi satu kawanan dan satu gembala, yakni Kristus Tuhan. Maka kami memuji kepadamu, Haleluya, Haleluya, Kristus jaya, Haleluya. Yesus Kristus Putramu telah menyerahkan diri seutuhnya sebagai kurban penebusan atas dosa, sehingga kini kami layak menjadi putra-putrimu. Maka kami memuji padamu, Haleluya, Haleluya, Kristus jaya, Haleluya. Kebangkitannya dari alam maut telah memberi kami pengharapan yang kokoh akan jaminan abadi dalam kehidupan bersama Engkau. Maka kami memuji kepadamu, Haleluya, Haleluya, Kristus jaya, Haleluya. Maka dengan penuh rasa syukur kami lambungkan bagimu bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Ewaldus, dan Pastor Paroki kami Lorenz Noi. Kami melambungkan nada pujian bagimu dengan bernyanyi, Haleluya, Haleluya, Kristus jaya, Haleluya. 476. Agungkan Tuhan, Allah Maha Kuasa, sambutlah Tuhan, Allah Maha Cinta. Mari nyanyi puji Tuhan di surga, Allah Bapa Maha Pencipta, Bapa Maha belas kasih di surga. Agungkan Tuhan, Allah Maha Kuasa, sambutlah Tuhan, Allah Maha Cinta. Mari nyanyi puji Tuhan di surga, Allah Putra penebus dunia, yang mati dan bangkit menebus kita. Agungkan
Sambutlah Tuhan, Allah Maha Cinta. Mari nyanyi puji Tuhan di surga. Allah Roh Kudus Sang Penghibur, sumber api cinta kasih sejati. Agungkan Tuhan, Allah Maha Kuasa. Sambutlah Tuhan, Allah Maha Cinta. Pada perayaan ini, kita tidak menyambut komuni kudus. Meskipun demikian, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita masing-masing. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta mengungkapkan isi hati dalam doa-doa permohonan dan pujian. Marilah kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kini, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita. Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Dalam keheningan, marilah kita masing-masing menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, "Yesus, datanglah dan tinggallah di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu." Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Aku rindu akan Tuhan dalam rupa roti kudus. Aku rindu menerima Yesusku, tamu jiwaku.
Yesus, marilah. Salam tubuh termulia, salam darah maha indah, sucikanlah hati kami supaya layak bagimu. Mari Yesus, marilah. Kita doa bersama. Bisa ya? Oke, bisa. Betul. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia, pengharapan kami yang sejati, kasihanlah kami dan bebaskanlah kami dari segala kemalangan. Kami mohon, jauhkanlah kami dari virus yang sedang mewabah di seluruh dunia ini. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang sehat, topanglah mereka yang berjuang bagi kesehatan sesama. Tunjukkanlah wajah belas kasihan-Mu dan selamatkanlah kami dalam cinta kasih-Mu yang besar. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. amin. Mari kita daraskan Mazmur 8. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dan yang terus memelihara kita. Kita baca gantian ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. marilah kita berdoa. Ya Allah, kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi keluarga kami di tengah wabah virus ini. Semoga kami mampu meneladani jemaat perdana untuk saling melayani dan membantu agar kami dapat keluar dari situasi ini. Semoga kami pun setia pada Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Demi Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Sabda hari Minggu kelima masa Paskah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk saling menolong. Amin. Umat beriman bersorak bermada. Haleluya, haleluya.
menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa maut tak berdaya olehnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Kristus Maha Jaya. Haleluya, 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 Kristus Jaya. Yesus lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Terima kasih. Selamat hari Minggu.